Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annahu qad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana fi mahajjatihil bayda lailaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal mustami'un wal musyahidun al kiram. Kita bertemu lagi dalam halqah hadis, yaitu hadis yang ke-9 pada hari ini insyaallah. Dalam hadis yang ke-9, hadis Arba'in Nawawiyah, lafaznya berbunyi an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innahu ahlakal ladzina man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini banyak yang meriwayatkan hadis ya, periwayat hadis yang paling banyak. Yang kedua adalah Aisyah ya, radhiyallahu anha. Pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ketika Rasulullah kemanapun pergi ini selalu mengikuti, ya, selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mencatat hadis, sebuah hadis. Ia berkata, aku telah mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya adalah seperti ini, apa saja yang aku larang, kata Nabi Muhammad SAW, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim, dua-duanya bukan orang Arab ya. Bukhari lahir di Bukhara ya. Imam Muslim lahir di kota atau desa namanya Naisabur. Ya. Ya, jadi bukan orang Arab dua-duanya. Masyarul muslimin rahimahullah. Dari hadis yang telah dibacakan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencegah ya, mewanti-wanti kepada kita apa saja yang dilarang itu ditinggalkan. Kita suruh menahan diri untuk ya meninggalkan ya, tidak mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dan apa-apa yang diperintahkan kerjakan semampu kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan beban, taklif kepada manusia ya, kepada seseorang selagi orang tersebut tidak mampu. Artinya apa? Artinya sejalan dengan hadis ini ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kerjakanlah ya semampu kalian. Ya. Jadi dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa ya ketika suatu amalan, suatu perbuatan itu wajib, dihukumi wajib ya jika tidak ada uzur, tidak ada halangan ya, tidak ada yang menghalangi ya, itu wajib ya. Tapi selama perbuatan tersebut ada yang menghalangi, ada yang uzur ya, halangan dan lain sebagainya, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan wajib kepada seseorang tersebut. Ya.
Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat, ya, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Nah, kata Nabi Muhammad SAW dalam khutbahnya depan para sahabat semuanya, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Ya, ini lagi khutbah ini. Ya, Nabi Muhammad sedang khutbah. Ya, tiba-tiba ada yang bertanya. Ya, kalau di Indonesia, ya, ada yang khotib, ada yang khutbah, kemudian ada yang bertanya, ya kan janggal gitu ya. Wah, nanti dikiranya aliran sesat. Nah, ini kalau nggak belajar ya seperti ini ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Rasulullah itu berkhutbah, ya, itu ada yang bertanya tiba-tiba, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, apakah haji ini dilaksanakan tiap tahun? Ya, Rasulullah diem, nggak ngejawab. Kemudian sahabat yang tadi nanya lagi yang kedua kali, ya Rasulullah, apakah haji ini tiap tahun? Rasulullah diem lagi, nggak jawab. Ya Rasulullah, apakah haji ini dilaksanakan tiap tahun? Kemudian Rasulullah bersabda, lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum. Apabila kata Rasulullah SAW, saya menjawab iya, haji itu dilaksanakan setiap tahun, ya, otomatis menjadi wajib, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa lamastata'tum, dan niscaya dan pasti itu kalian tidak akan mampu. Ya, ya, hanya segelintir orang yang punya kesempatan dan punya harta, ya. Nah, ini menggarisbawahi bahwa kewajiban atau haji itu tidak wajib setiap tahun, tapi seumur hidup. Nah, adapun ya para agniya, para orang-orang kaya, ya, orang-orang yang tajir, donatur dan lain sebagainya, muhsinin, ya, jadi tidak wajib untuk berhaji setiap tahun. Ya, kalau sudah haji ya sudah, cukup sekali saja. Ya, adapun kalau misalkan ada duit, ada dana dan lain sebagainya, ya kita alihkan kepada yang lain. Masih banyak orang-orang yang fakir, masih banyak orang-orang yang miskin di Indonesia, ya kan? Kita alihkan dananya ke situ. Ya, jadi lebih bermanfaat, ya. Karena haji ini termasuk ibadah yang fardi, ibadah untuk diri sendiri. Ya, tapi kalau kita sedekah, menolong orang, membantu orang-orang yang kesusahan, itu termasuk ya ibadah-ibadah yang sosial. Dan ini sangat pengaruhnya sangat luar biasa ya bagi masyarakat kita. Ya, karena kita di dunia ini ya tidak tinggal sendirian ya, tapi dengan masyarakat, dengan orang-orang sekitar, dan kita harus berkomunikasi dengan mereka, ya kan? Apalagi yang kita ajak, yang kita derma itu adalah kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Dalam sebuah hadis yang mulia, Rasulullah SAW pernah bersabda, innama tunsorukum bidu'afaikum ya wa fuqaraikum au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu menolong agama kamu, menolong kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Menolong kalian itu dengan sebab perantara ada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ada orang-orang yang dhaif. Ya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan innama tunsurukum bidu'ai fuqaraikum. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menolong, innama itu huruf tahsir ya, artinya itu hanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menolong ya kepada doa-doa ya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, makanya alhamdulillah ya Indonesia mempunyai undang-undang ya, kalau nggak salah pasal 34, fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Ya, mudah-mudahan teraplikasi dengan baik gitu ya. Ya jadi orang fakir dan orang miskin ini mempunyai ya porsi yang sangat-sangat bagus, yang sangat baik buat
Islam ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau fakir dan miskin itu tidak terpelihara, tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mempunyai ya harta lebih, maka ya agama kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyarul mustami'in rahimakumullah. Ya, jadi kalau misalkan haji diwajibkan oleh Rasul tiap tahun, nggak bakal mampu. Kemudian Rasulullah SAW menyambung lagi dengan sabdanya, "Zaruni ma taraktukum." Ya, tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ya, fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ya, maka sebab hancurnya kaum-kaum sebelum kalian, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, itu satu penyebabnya, ya, itu adalah mereka banyak bertanya, kemudian mereka selalu menyelisihi para nabi, menyelisihi rasul-rasul dan nabi-nabi mereka. Ya. Jadi itu kebobrokan Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi dan Nasrani itu mereka banyak bertanya. Kemudian juga mereka menyelisihi para nabi dan rasul. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu. Apabila saya diperintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Apabila kalian dilarang atau dicegah atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, ya maka ditinggalkan. Ya, masyarul mustami'in rahimakumullah. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau kita menjalankan agama ini, apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya kita harus sam'an wa ta'atan. Iya, sam'an wa ta'atan. Iya, mendengar kemudian mentaati. Kemudian kalau banyak nanya dan sebagainya, sapinya warna kuning apa warna hijau atau warna biru, itu seperti orang-orang Bani Israel. Ya, saking banyaknya mereka bertanya, akhirnya mereka hampir nggak jadi untuk menyembelih sapi. Ya, jadi ini ya hadis yang ke-9 yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya, bahwa hikmah ya dari hadis ini adalah kita beragama itu ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan ngambil pusing, jangan ambil yang enggak, yang enggak ada itu diada-adain. Nah, itu namanya sesuatu yang tidak ada dalam agama atau bid'ah, ya, seperti itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.